Namun memasuki tahun berikutnya, Fajar mulai menampakkan karakter aslinya. Dia lebih sibuk dengan pekerjaannya dan juga hobinya, yaitu memancing. Terlebih saat hari libur, dia bisa seharian menghabiskan waktunya bersama komunitas mancing manianya itu. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Yanto di Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Yanto. Ini bukan soal kisah hidupku, tapi kisah kehidupan kawan karibku. Sebut saja namanya Fajar. Dia orang biasa, namun kisah hidup rumah tangganya menurutku bisa dijadikan contoh dan pelajaran yang berharga. Aku dan Fajar sudah berteman sejak kami masih SD. Kebetulan kami tinggal satu desa, hanya beda RT. Aku akui Fajar orangnya memang agak egois dan sedikit temperamen. Terkadang hanya masalah kecil saja dia bisa marah besar, namun besoknya sudah bersikap biasa, tidak pendendam. Pada dasarnya dia orangnya baik dan suka membantu teman. Sifatnya memang unik. Itu yang aku tangkap dari karakter seorang kawanku bernama Fajar. Mungkin sudah ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Sejak SD hingga kuliah bahkan bekerja, aku dan Fajar selalu bersama. Kebetulan kami sama-sama bekerja sebagai PNS di sebuah institusi pemerintah. Hanya soal jodoh saja yang tidak bersama. Aku menikah lebih dulu 2 tahun dibanding Fajar yang menikah belakangan setelahku. Entah kebetulan atau tidak, istriku adalah sahabat karib Ida, istrinya Fajar. Menurut cerita Ida pada istriku, waktu akan menikah dia agak ragu apakah bisa bahagia hidup bersama Fajar, karena Fajar orangnya temperamen dan egois. Namun entah strategi apa yang digunakan Fajar untuk meyakinkan Ida, akhirnya mereka menikah juga. Diary. Di tahun pertama kehidupan rumah tangga mereka masih terlihat harmonis dan bahagia. Namun memasuki tahun berikutnya, Fajar mulai menampakkan karakter aslinya. Dia lebih sibuk dengan pekerjaannya dan juga hobinya, yaitu memancing. Terlebih saat hari libur, dia bisa seharian menghabiskan waktunya bersama komunitas mancing manianya itu. Hingga sering kali mengabaikan kebutuhan dan kebahagiaan istri tercintanya, Ida. Walaupun Ida selalu bersikap sabar dan pengertian, dalam hati kecilnya dia merindukan perhatian dan kasih sayang lebih dari Fajar. Diary. Suatu hari setelah pertengkaran kecil tentang kurangnya waktu bersama, Fajar merenung dalam kesendirian. Dia menyadari bahwa dia telah begitu terfokus pada dirinya sendiri dan pekerjaannya, sehingga melupakan orang yang paling penting dalam hidupnya.
Saat itulah Fajar bertemu dengan Pak Arif, seorang tetangga yang dikenal memiliki rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Pak Arif dengan bijaksana berbagi rahasia kebahagiaan rumah tangganya. Jika ingin istri yang baik, ubah dirimu menjadi baik terlebih dahulu. Rumah tangga adalah cermin. Apa yang kamu berikan, itulah yang akan kamu terima. Kata-kata Pak Arif bergema dalam pikiran Fajar. Dia mulai memahami bahwa perubahan harus dimulai dari dirinya sendiri. Dengan tekad yang baru, Fajar berkomitmen untuk menjadi suami yang lebih baik. Dia mulai dengan hal-hal kecil, membantu pekerjaan rumah, mengatur waktu khusus agar lebih berkualitas bersama Ida, dan yang terpenting, mendengarkan dengan hati. Bukan hanya dengan telinga sebagaimana yang dia lakukan selama ini. Diary, perubahan Fajar tidak terjadi dalam semalam, tetapi setiap usaha yang dilakukannya membawa perubahan positif dalam rumah tangganya. Ida yang merasakan perubahan sikap dan perilaku suaminya menjadi lebih terbuka dan bahagia. Kasih sayang yang dulu perlahan memudar, kini kembali bersemi dengan lebih kuat. Seiring waktu, rumah tangga mereka menjadi contoh bagi tetangga, termasuk diriku. Aku sungguh kagum dengan perubahan sikap dan perlakuan Fajar terhadap istrinya. Dia kini lebih perhatian pada istrinya dan mengesampingkan hobi memancingnya. Dan saat ada pertemuan warga, Fajar dan Ida sering berbagi cerita dan pengalaman mereka dalam menghadapi suka duka bersama, menekankan pentingnya saling menghargai dan berkomunikasi. Diary, kisah kehidupan rumah tangga Fajar dan Ida mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan hasil dari usaha bersama. Namun, perubahan yang signifikan bisa dimulai dari inisiatif individu untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri sendiri. Dengan menjadi cermin yang baik, kita mendorong pasangan kita untuk bersinar bersama, menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan yang langgeng. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Yanto di Jawa Tengah. Terima kasih Mas Yanto yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Yanto atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.